Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Hari ini saya akan melakukan wawancara. Wawancara ini adalah wawancara yang kedua dengan Ibu Kepala UPT SD Negeri Rancaboong, Ibu Nurhayati SPD. Beliau ini adalah kepala sekolah termuda di Kecamatan Popo. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum Ibu Kepala UPT, Ibu siapa nih panggilannya? Ibu Nung ya? Nung ya. Iya, baik. Ini sebelumnya mohon maaf nih ya Ibu mengganggu aktivitasnya nih. Jadi ini luar biasa sekali nih, masih mutrak-mutrak apa sih kerjaan ya. Jadi Ibu Kepala sekolah ini udah berapa tahun di sini Bu? Dilantik itu tanggal 29 Mei 2023, terhitung 1 tahun juga belum sampai, baru sekitar 7 bulan, 8 bulan. Ini benar-benar berarti kepala sekolah termuda nih ya, termuda yang terbaru Sisakan. Tapi kabarnya hari ini sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ini terima kasih sekali loh Bu, Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan ya intinya wawancara mungkin ya, secara lebih khususnya mungkin silaturahmi aja Bu. Jadi bagaimana yang namanya sekolah itu kan biasanya ada semacam bisa disebut kasus mungkin ya, atau kejadian-kejadian yang memang bisa dianggap luar biasa ataupun memang dianggap biasa gitu ya. Jadi karena sekolah ini kan sebagai institusi moral ya, ketika ada sesuatu hal yang tentunya sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai kepala sekolah, memang kita sudah tugas kita untuk menyelesaikannya, karena ketika guru tidak bisa menangani, memang itu kan sudah tugasnya selaku kepala sekolah tentunya ya. Nah kemudian Bu, apakah pernah di sini selama menjabat Ibu nih sebagai kepala PT di sini itu menemukan kasus yang berkaitan dengan rujukan moral ataupun dengan kasus-kasus dilema etika, dalam arti mungkin ada kasus yang pernahkah ada kasus yang bersinggungan dengan hukum gitu ya, atau misalnya melanggar hukum, atau misalnya hanya kasus-kasus biasa aja seputar pembelajaran yang biasanya kan kalau di sekolah itu ada seperti anak yang tidak naik kelas, kemudian ada orang tuanya yang marah-marah, kemudian juga misalnya karena saking marah-marahnya ada yang misalnya membawa apa sih senjata tajam ke sekolah atau hal-hal yang lainnya gitu Bu. Nah, bagaimana itu selama ini? Apakah Ibu pernah ketemu dengan kasus-kasus seperti itu? Alhamdulillah selama saya di sini sekitar 7 bulan 8 bulan, hal-hal yang tadi Ibu sebutkan seperti pelanggaran hukum, kemudian anak tidak naik kelas, dan ada orang tua yang marah-marah ke sekolah, semua itu belum pernah saya alami. Bahkan harapannya ya jangan sampai itu ada di sekolah ini. Paling mungkin karena sekolah ini sekolah paling pojok ya, sampai di map juga tidak terbaca, dan siswanya kalau di Kecamatan Popo ini adalah siswa paling sedikit gitu. Paling sedikit ya. Untuk ada kasus tidak naik kelas kayaknya sangat minim sekali gitu ya, karena siswanya pun sekelas paling banyak itu hanya 15 orang gitu. Iya, jadi berarti siswa semua naik ya, gitu naik. Iya. Iya. Nah kemudian berarti Ibu selama masa jabatan ini, belum pernah menemukan kasus yang apa sih istilahnya rumit, atau misalnya kasus yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi disebutkan itu, misalnya yang bersinggungan dengan orang tua atau bagaimana, belum pernah? Alhamdulillah belum pernah. Oh iya, jadi ini luar biasa sekali Bu ya. Bukan tidak ada masalah sebenarnya, mungkin iya. masalah ada tapi tidak seberat itu gitu. Namanya kita bertugas dimanapun itu pasti ada tantangan gitu ya, ada sesuatu yang memang datang ke kita, cuma tergantung kita menyikapinya, apakah itu sebuah masalah besar ataupun masalah yang memang ya biasa dan kita sudah tahu solusinya gitu. Oh iya, jadi sebetulnya nih dari item pertanyaan yang mau saya tanyakan ini jawabannya udah ada semua ya Bu. Mungkin ini jadi Ibu juga sudah
menjelaskan berarti kan langsung dengan ke prosedurnya basic bisa diatasi kan masalah tersebut. Nah kemudian, nah selama ibu misalnya melakukan penyelesaian masalah tersebut, ini adakah faktor atau seseorang yang membantu gitu? Memang harus ada, nggak bisa menyelesaikan masalah itu walaupun di sini saya seorang pemimpin, tidak semua harus saya yang mengendalikan dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetap itu harus ada musyawarah, harus ada kita berbicara dengan rekan-rekan yang lain gitu. Walaupun misalnya permasalahan terjadi di kelas 6, tapi bukan hanya guru kelas 6 yang kita ajak berbicara gitu, ajak untuk musyawarah, tapi guru kelas yang lain pun harus kita minta pendapatnya, karena kelas 6 tersebut kan pernah menduduki kelas di sebelumnya gitu. Jadi tidak penyelesaian itu diambil sepihak oleh saya sendiri gitu. Berarti tetap melibatkan dewan guru ya, melibatkan rekan yang lainnya. Di sana ibu sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai ketua PT tetap harus melibatkan harus yang lainnya. ada. Nah kemudian dalam kasus penyelesaian tersebut itu apakah diselesaikan langsung di tempat atau misalnya di mana gitu jadwal penyelesaiannya itu seperti apa? Sampai saat ini karena tidak ada masalah yang cukup rumit yang terjadi di sekolah ini, mungkin hanya masalah-masalah kecil ya, kayak anak nangis gitu kan, anak atau jarang masuk sekolah, karena di sini mayoritasnya siswanya memang dari lingkungan yang terhitung menengah ke bawah gitu. Pasti masalahnya tadi banyak anak yang jarang masuk gitu ya, itu kan bisa diselesaikan pada saat itu, tapi mungkin proses penyelesaiannya akan terjadi setelahnya gitu. Penyelesaiannya kita langsung obrolkan bersama teman-teman, cuma melihat hasilnya begitu. Ini luar biasa sekali Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih nih sama-sama. Hari ini sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol ya, intinya silaturahmi ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia, itu tadi percakapan saya atau bincang-bincang saya dengan Ibu Kepala UPT SD Negeri Ranca Boong. Ini luar biasa sekali, walaupun beliau ini baru menjabat belum 1 tahun ya, tetapi sudah luar biasa ketika menemukan sebuah permasalahan pun itu dilakukan dengan kerjasama. Karena apa? Karena terjalinnya keharmonisan dengan rekan kerja. Walaupun beliau ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran, tetapi tetap beliau mengedepankan kerjasama dan keharmonisan, sehingga di sekolah ini terjalin suatu harmonisasi yang luar biasa, jadi merasa sebagai suatu keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.